Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa dan teman saya Putri Kinanti. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video presentasi dan juga video praktik pembelajaran mengenai PPH Badan 1771, PPH Pasal 25, dan PPH Pasal 29. Nah, tapi sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri dulu ya. Hai, perkenalkan saya Putri Kinanti sebagai staf bank dan direct manager. Perkenalkan saya Syafina sebagai dinas luar. Halo, perkenalkan nama saya Syafina Putri Ramadhani sebagai accounting. Saya Ibu Smita Dewi sebagai staf pajak. Dan Halo, nama saya Kalisa Ilana Ramadhania. Saya berperan sebagai staf keuangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang PPH Badan 1771 dan PPH Pasal 25 dan Pasal 29. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Smita Dewi, saya Syafina Putri Ramadhani, dan kedua teman kami Putri Kinanti dan Kalisa Ilana Ramadhania. SPT PPH Badan 1771. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. SPT PPH Badan 1771 merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan, biaya, dan penghitung PPH program dalam jangka waktu 1 tahun pajak bagi wajib pajak badan. Aspek kunci PPH Badan 1771. 1. Subjek pajak. Perusahaan badan hukum seperti perseroan terbatas PT merupakan subjek pajak yang dikenakan PPH atas penghasilan yang diperoleh. 2. Tarif pajak. Tarif umum. PPH Badan dikenakan dengan tarif umum sebesar 22% berdasarkan ketentuan terbaru. Usaha kecil. Untuk usaha kecil dengan penghasilan di bawah batas tertentu terdapat tarif lebih rendah. 3. Penghasilan kena pajak. Penghasilan bruto. Semua penghasilan yang diterima oleh perusahaan, pengurangan biaya operasional penyusutan, dan biaya lain yang dapat dikurangkan dari pajak. 4. Penyampaian SPT. Perusahaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan SPT Badan paling lambat 30 April setelah tahun pajak berakhir. 5. Fasilitas dan insentif pajak. Insentif bagi sektor tertentu, misal R&D, investasi di kawasan ekonomi khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 6. Sanksi pajak. Keterlambatan dalam penyampaian SPT dapat dikenakan sanksi administratif dan kesalahan yang lebih serius dapat berujung pada sanksi pidana. 7. Pajak yang dikenakan di luar negeri. Penghasilan dari luar negeri dapat dikenakan pajak, namun terdapat ketentuan untuk penghindaran pajak berganda. 8. Perlakuan khusus. Beberapa jenis penghasilan seperti dividen atau keuntungan dari keuntungan tertentu mungkin memiliki perlakuan pajak khusus. Langkah-langkah pengisian SPT PPH Badan atau formulir 1771. 1. Persiapan dokumen. Kumpulkan dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan, daftar penghasilan, dan bukti potongan pajak. 2. Isi identitas perusahaan. Masukkan data perusahaan termasuk nama, NPWP, dan alamat. 3. Pengisian penghasilan bruto. Catat semua penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak. Ini termasuk penjualan, pendapatan bunga, dan lainnya.
4. Pengurangan biaya. Hitung dan masukkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan seperti biaya operasional, iuran, dan biaya gaji. 5. Perhitungan penghasilan kena pajak. Hitung penghasilan kena pajak dalam rumus, yaitu penghasilan bruto dikurang pengurangan biaya. 6. Hitung pajak terutang. Terapkan tarif pajak yang berlaku 22% untuk tarif umum terhadap penghasilan yang kena pajak. 7. Perhitungan pajak yang telah dibayar. Catat jumlah pajak yang sudah dibayar atau dipotong jika ada. 8. Hitung pajak yang harus dibayar. Pajak terutang kurang pajak yang telah dibayar sama dengan pajak yang harus dibayar. Yang ke-9 ada penyampaian SPT. Isi formulir 1771 dengan lengkap dan benar, lalu tanda tangan. Lalu SPT dapat disampaikan secara online melalui e-filing atau secara manual ke kantor pajak. Berikutnya ada penyimpanan bukti. Simpan semua dokumen dan bukti setoran pajak sebagai arsip pemilik. Lalu di sini ada pengertian PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 itu adalah pajak yang dibayar secara angsuran per bulannya. Gunanya untuk meringankan wajib pajak membayar pajak terutang per tahunnya. Angsurannya dibayar tiap bulan. PPh pasal 2 wajib pajak dikenakan pada individu atau badan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Angsuran, besarnya angsuran dihitung berdasarkan 1/12 dari pajak penghasilan yang terutang pada tahun pajak sebelumnya. Tujuannya untuk menciptakan kepastian dalam perencanaan keuangan dan meringankan beban pajak di akhir tahun. Ciri-cirinya yang pertama ada pembayaran angsuran. Dilakukan setiap bulan berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Yang kedua ada subjek pajak. Dikenakan kepada wajib pajak, orang pribadi, dan badan yang terdaftar. Yang ketiga untuk perhitungannya, besarnya angsuran ditentukan dengan membagi pajak terutang tahun sebelumnya dengan 12. Yang keempat, kepatuhan. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban ini untuk menghindari sanksi administrasi. Yang kelima, fleksibilitas. Jika ada perubahan signifikan dalam penghasilan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penyesuaian angsuran. Yang keenam, tujuan dari fleksibilitas itu membantu wajib pajak dalam perencanaan keuangan dan meringankan beban pajak di akhir tahun. Jadi kesimpulannya PPh pasal 25 ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran per bulannya untuk meringankan beban pajak per tahun. Sanksi yang dikenakan jika telah membayar selama 10 hari itu per bulannya ada bunga sebanyak 2%. Lalu untuk pembayaran PPh pasal 25 ini 15 hari di bulan berikutnya. PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak terutang yang harus dilunasi sebelum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Subjek pajak PPh 29. Karena pelaporan SPT tahunan PPh itu bisa dibilang akan dilakukan oleh setiap WP, maka pelaporan SPT pajak penghasilan yang menimbulkan kurang bayar sesuai ketentuan pajak penghasilan pasal 29, maka subjek pajak penghasilan 29 ini bisa terjadi pada WP orang pribadi dan WP badan. Tarif pajak WP orang pribadi untuk WP OPPT
PPh pasal 25 yang harus dilunasi sebesar 0,5% dari jumlah omset setiap bulannya. Sementara untuk pasal 29 yang wajib dilunasi adalah selisih dari PPh terhutang dan PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Tarif pajak WP Badan bruto mencapai 4,8 miliar. Dikenakan tarif 0,5% dari seluruh pendapatan bruto. Bruto mencapai lebih dari 50 miliar, dikenakan tarif tunggal sebesar 22% dari laba bersih sebelum pajak. Bruto lebih dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar, tarif pertama sebesar 11% untuk pendapatan bruto hingga 4,8 miliar. Tarif kedua sebesar 22% untuk pendapatan bruto yang tidak mencapai 4,8 miliar sampai 50 miliar. Jadi kesimpulan pajak PPh pasal 29 ini adalah pajak yang mengabarkan kekurangan pembayaran pajak terhutang yang wajib dilunasi oleh wajib pajak sebelum melaporkan SPT tahunan. Kalau begitu dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Permisi, selamat siang Bu. Saya ingin menyampaikan laporan keuangan dan laporan pajak tahun ini. Oh ya, silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi ini laporan keuangan dan laporan pajak tahun ini Bu. Silakan dicek ya Bu. Oh ya, saya cek sebentar ya. Iya. Untuk tanggal sekian, kenapa pendapatan kita hanya 10 juta ya? Setahu saya, PT Krom harusnya membayar 15 juta. Oh, itu karena PT Krom melakukan retur barang dari kita Bu. Jadi pendapatan kita berkurang. Oh, begitu. Untuk hutang pajak tahun ini, kenapa bisa lebih besar ya dari tahun lalu? Itu karena omset tahun ini lebih besar Bu dari tahun kemarin. Oh, begitu. Oke. Ini laporannya ya. Jangan lupa nanti tolong ke bagian keuangan untuk minta uang bayar pajaknya ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Permisi. Iya. Halo, selamat siang. Bu Kalisa, tolong nanti siapkan uang untuk bayar pajak. Untuk berkas-berkas laporan pajaknya akan dibawa sama staf accounting ya Bu. Baik, terima kasih. Siang Bu Kalisa. Iya, siang Bu Syafina mau nganterin ya laporan pajak dari Bu Kinan. Iya betul. Sini Bu dulu ya. Ini tadi udah ditandatangan ya? Ya udah. Kalau gitu, makasih ya Bu Syafina. Ya saya keluar dulu ya. Iya, makasih. Permisi. Iya. Halo Bu Aisyah, tolong ke ruangan saya ya untuk bayar pajak. Iya, terima kasih. Permisi Bu. Oh iya, sebentar ya, oke saya ambil dulu. Ini uang sama suratnya tolong disetorkan ya. Terima kasih. Iya. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bayar angsuran pajak penghasilan Kak. Ayo, silakan duduk. Ini laporan pajak. Saya cek terlebih dahulu ya.
Nominal angsurannya sebesar 2.150.000. Sebentar ya. Saya hitung dulu ya. Uangnya pas saya terima ya. Ini laporan pajaknya saya kembalikan untuk dilaporkan ke kantor pajak ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau menyerahkan surat setoran pajak. Oh iya, saya akan duduk dulu. Ini surat setoran pajak. Sebentar ya, biar saya cek. Baik, semuanya sudah betul, biar saya tanda tangan dulu ya. Ini sudah saya tanda tangani dan saya cap. Silakan dulu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Iya. Permisi Bu. Iya, kenapa ya? Saya mau menyerahkan surat setoran pajak. Oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama.